Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sangat saya sayangi. Gimana kabarnya hari ini? Walaupun keadaannya masih online karena ada beberapa penyebab, yaitu masih adanya COVID-19 ini. Jadi semoga anak-anakku yang di rumah selalu sehat dan jaga kebersihan. Nah, untuk mengawali kegiatan di materi kelas 9 ini tentang reproduksi atau alat reproduksi manusia, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya, walaupun di rumah, ya, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah selesai berdoa, di sini Ibu nanti akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Nah, sebelum materi pembelahan sel, kalian nanti silahkan tonton dulu tentang apa itu corona atau COVID-19, jadi sebagai pengetahuan. Jadi silahkan. Materi kita kelas 9, ya, IPA kelas 9 yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Ya, pembelahan sel di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang siklus sel, mitosis, meiosis. Kalau misalnya ketika melihat saya, jadi tidak usah diperkenalkan, ya. Di sini Ibu sudah ngasih nama, sudah ngasih gambar, yang pasti tidak asing lagi. Siklus sel, dasar dari reproduksi dan pewarisan keturunan level sel adalah pembelahan sel. Misalnya hanya manusia yang menghasilkan lebih banyak lagi manusia. Tanaman gobis menghasilkan lebih banyak lagi tanaman gobis. Udang menghasilkan lebih banyak lagi udang. Nah, fenomena itu dalam peribahasa kuno yang disebut sebagai like by like. Jadi tidak mungkin misalnya monyet nanti menghasilkan keturunan manusia. Yuk coba, siapa yang keturunannya dari monyet? Ada yang mau? Tidak ada kan? Jadi kalau kita manusia, ya berasal dari manusia. Jadi nanti menghasilkan juga manusia lagi, ya. Jadi kalau misalnya kalian ketika mendengar tentang pembelajaran di IPA sendiri juga ada teori evolusi, ya. Itu ceritanya kan monyet menjadi manusia, itu ya tidak ada. Terus kemudian sel itu berasal dari sel yang sebelumnya dan telah ada. Kemudian pembelahan sel mendasari pertumbuhan dan reproduksi. Jadi tanpa adanya sel kita itu tidak bisa hidup. Ketika sebuah sel membelah, kedua sel anakan masing-masing harus memiliki jumlah molekul DNA dan sitoplasma yang dibutuhkan. Kemudian sel prokariotik atau sel prokariot, bakteri bereproduksi melalui pembelahan sel yang disebut fisi binari, yang berarti pembagian menjadi separuh atau setengah. Dan kromosom itu bakterinya tunggal.
Sel eukariotik jumlah kromosomnya banyak, besar, dan kompleks. Yaitu jumlah kromosom sel eukariotik itu tergantung spesies. Pada spesies eukariotik yaitu multiseluler, sel gamet spermatozoa atau ovum mengandung separuh dari jumlah kromosom sel lain pada tubuhnya yang disebut sel somatis. Contoh manusia jumlah kromosomnya yaitu 46, pada sel somatisnya adalah 46, dan pada sel spermatozoa atau sel telur kromosomnya berjumlah 23. Pembelahan sel esensial bagi kehidupan. Sel eukariotik mengalami siklus sel, yaitu suatu rangkaian kejadian dari saat sel membelah menjadi dua sel ke saat sel anakan membelah lagi. Fase siklus di mana fase mitosis disingkat fase M diikuti fase interfase yang merupakan 90% jumlah total siklus sel. Selama interfase sintesa DNA untuk menduplikasi kromosom terjadi. Kalau kita melihat diagram yang disajikan di sebelah atau gambar ini ya, interfase itu dapat dibagi menjadi 3 ya, subfase, yaitu fase G atau gap pertama, kemudian fase S atau sintesis, fase gap kedua atau G2. Selama interfase, sel tumbuh atau menjadi G1 dengan menghasilkan protein dan organel dalam sitoplasma. Begitu sel sudah menyalin kromosomnya atau bersintesis dan tumbuh lagi sampai sel tersebut menyelesaikan persiapannya untuk pembelahan sel atau gap yang kedua, dan selanjutnya sel akan membelah. Kalau kita melihat ya, dari pembelahan sel itu dibedakan menjadi 3, ada amitosis atau pembelahan biner. Mitosis tidak terjadi reduksi jumlah kromosom, kemudian meiosis terjadi reduksi jumlah kromosom. Pada pembelahan biner ini pada bakteri, yang pertama kromosom bakteri menempel pada membran plasma ya, menempel, terbentuk membran plasma ya. Terus kemudian yang kedua bagian DNA kromosom yang mengalami bagian DNA kromosom yang menempel itu mengalami replikasi, kemudian sel mulai membelah, nah terbentuk dua sel anakan. Sekarang mitosis. Mitosis adalah cara efisien memindahkan kopian sejumlah besar informasi genetik dalam berbagai kromosom ke dua sel anakan. Di bawah mikroskop cahaya, sel yang mengalami pembelahan dapat dilihat kromosomnya. Kromosom berduplikasi lalu kemudian berpisah ke masing-masing sel anakan. Proses pembelahan sel adalah berlangsung secara kontinu ya, jadi tidak terputus-putus. Nah, untuk memudahkan mempelajari pada proses pembelahan sel itu dibedakan ya, ada beberapa tahapan sebenarnya, ada interfase, ada profase. Profase itu kromatin menjadi kromosom
yang jelas terlihat pada sitoplasmanya itu ada 2 pusat yang terbentuk dari mikrotubul. Dinding inti hilang pada air profase, 2 pusat saling menjauh tertutup perlawanan, dan spindel mikrotubul yang berhubungan dengan pusat terbentuk. Tahapan berikutnya yaitu metafase, di mana spindel nukleus terbentuk sempurna. Terus kemudian sentromer kromosom berbaris pada bidang metafase di daerah ekuator sel. Selanjutnya anafase. Anafase itu ketika sentromer memisahkan kromatik ke masing-masing kutub. Kemudian sel itu mulai memanjang. Tahapan berikutnya yaitu telofase. Ya, telofase ini kebalikan dari profase karena pemanjangan sel yang dimulai saat anafase berlanjut, dinding inti mulai terbentuk. Stokinesis ini bagian akhir telofase, yaitu proses pembagian sitoplasma yang berlangsung bersamaan dengan fase telofase, di mana 2 sel anakan terpisah. Sitokinesis berbeda antara sel tanaman dan sel hewan. Kalau sel hewan, sitokinesis berlangsung melalui proses pembentukan yang dimulai dari penonjolan landai pada permukaan sel. Kalau pada tumbuhan itu berlangsung pada pembentukan lempeng sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelahan sel, yang pertama penempelan atau sel bertumpu, di mana sel membelah setelah sel bertumpu atau menempel. Terus kemudian yang kedua kerapatan sel, di mana sel berhenti membelah setelah seluruh permukaan dilapisi oleh satu lapis sel. Yang ketiga faktor pertumbuhan atau growth factor, di mana walaupun seluruh permukaan telah penuh sel, bila ditambahi faktor pertumbuhan sel, maka pembelahan sel berlangsung mengakibatkan penumpukan sel. Pertumbuhan sel yang di luar kontrol mengakibatkan apa yang disebut sebagai kanker atau kelainan, di mana sel normal pada brosur tumbuh dan membelah antara 20-50 generasi. Sel kanker dapat membelah terus tanpa henti sepanjang ada nutrisi. Sel kanker membelah tidak mengikuti pola siklus sel normal, tapi acak. Sel-sel kanker menghasilkan tumor ganas atau malignan. Penyebaran sel-sel kanker di luar asal sel kanker disebut metastasis. Jadi harus berhati-hati ya. Nah, macam-macam kanker ada karsinoma, ada sarkoma, ada leukemia, dan ada limfomas. Nah, di sini sudah dituliskan apa itu karsinoma, kanker yang menutupi permukaan internal atau eksternal tubuh seperti kulit, permukaan usus. Kalau sarkoma, kanker berasal dari jaringan penyokong tubuh disebut seperti tulang dan otot. Kalau leukemia itu pada jaringan pembentuk darah, contohnya sumsum tulang. Terus kalau limfomas itu berasal dari jaringan limpa. Apa sih fungsi mitosis? Yaitu untuk pertumbuhan, penggantian sel yang rusak, reproduksi aseksual. Kromosom manusia itu ada 46. Kalau diamati, mereka masing-masing berpasangan dengan homolognya, sehingga ada 23 pasang kromosom pada manusia. Hukum kromosom homolog yaitu kromosom homolog yang berpasangan karena sama ukurannya, sama bentuknya, sama kandungan gen-gennya. Misalnya gen yang mengatur warna mata terdapat pada lokus 1 pada satu kromosom. Maka pada kromosom homolognya gen warna mata juga terdapat lokus yang sama walaupun
maupun gennya untuk warna mata yang berbeda. Ada dua jenis atau tipe kromosom. Yang pertama disebut autosom, itu sejumlah 22 pasang, dapat pada laki-laki maupun wanita. Yang kedua sepasang yang lain atau penentu kelamin yang disebut sebagai kromosom kelamin atau seks kromosom. Kemudian wanita memiliki sepasang seks kromosom disebut kromosom X, laki-laki memiliki kromosom kelamin X dan Y yang berpasangan atau disebut sebagai kromosom XY. Inilah perkecualian. Kalau kromosom kelamin laki-laki, perkecualiannya penting terjadi, yaitu dua kromosom X dan Y, yaitu berbeda ukuran dan bentuknya juga. Kandungan gennya berbeda tapi saling berpasangan. Individu memiliki dua set kromosom, yaitu berasal dari ayah dan satu berasal dari ibu. Sel yang mengandung dua homolog set kromosom disebut sel diploid, diploid dua. Kemudian jumlah total kromosom disebut angka diploid disingkat 2N. D itu menyatakan bahwa 2 ploid N. Terus kemudian pada manusia angka diploidnya yaitu 46. Kalau ditulis 2N sama dengan 46. Jadi manusia adalah organisme diploid karena hampir semua sel penyusun tubuh kita adalah sel diploid. Perkecualian adalah sel telur atau sel spermatozoa, yang keduanya disebut sel gamet. Masing-masing gamet memiliki set tunggal kromosom terdiri atas 22 autosom dan sebuah seks kromosom yaitu X dan Y. Sel dengan set tunggal disebut haploid. Haploid cuma satu. Pada manusia angka haploid di tingkat N adalah 23. Jadi N itu sama dengan 23. Siklus hidup manusia dimulai dari sebuah sel telur ibu haploid dibuahi oleh sel spermatozoa bapak yang haploid dalam proses yang disebut sebagai fertilisasi, kemudian menghasilkan zigot bertemu setelah fertilisasi menghasilkan zigot. Nah, itu kromosomnya menjadi diploid Zigot tumbuh berkembang menjadi dewasa. Pembelahan mitosis menjaga sel-sel anakan dari zigot menerima 46 set kromosom. Jadi 23 ditambah 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Jadi jumlahnya 46. Ada perubahan terjadi untuk tahapan dari diploid menjadi haploid dalam siklus hidup kita. Gamet kita yang haploid dihasilkan dari proses pembelahan yang disebut meiosis yang hanya terjadi selama fase seksual, yaitu siklus hidup kita. Meiosis mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah. Meiosis yaitu proses yang menghasilkan gamet yang haploid dari diploid. Pertama, pada meiosis mengalami dua pembelahan berurutan disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian sel anakan yang dihasilkan adalah 4 sel, bukan 2 sel seperti meiosis. Dua pembelahan meiosis dilangsungkan oleh hanya satu proses duplikasi kromosom, sehingga hanya keempat sel anakan hanya memiliki separuh jumlah kromosom induknya. Reduksi jumlah kromosom terjadi selama meiosis 1. Ini tahapan-tahapan meiosis kalau tadi kan mitosis, sekarang meiosis. Dimulai dari interfase pertama
ya, karena ada 2 kali pembelahan. Kemudian setelah interfase pertama menjadi profase 1, kemudian menjadi metafase 1, dilanjutkan dengan anafase 1, terus kemudian telofase 1 dan sitokinesis berubah menjadi profase yang kedua. Kemudian akan berlanjut proses atau tahapan pembelahan tadi, yaitu metafase 2, kemudian menjadi anafase 2 dan profase 2 atau tahapan yang terakhir yaitu profase kedua. Di sini ya ada proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu pada gametogenesis ini pada jantan. Ya, dimulai dari spermatogonium ya. Di sini spermatogonium itu masih memiliki sel kromosom yang diploid ya. Kemudian akan membelah lagi menjadi spermatosit primer, di sini masih diploid. Dari spermatosit primer di sini akan membelah menjadi 2, yaitu spermatosit sekunder dan spermatid ya, yang punya sel kromosom yang haploid. Nah, di sini akan berdiferensiasi ya, akan menjadi atau membentuk sebuah sperma atau gamet jantan yang haploid. Jadi cuma N saja atau 23 jumlah kromosomnya. Nah, pembelahannya ini kan berarti terjadi apa? Meiosis 1 ya, itu pada spermatosit primer. Kemudian meiosis yang kedua itu spermatid atau spermatosit sekunder ya. Terus kemudian di mana pembelahannya? Ya dalam sitoplasma. Sekarang yang kedua yaitu tahapan oogenesis atau gametogenesis pada betina. Kalau gametogenesis dimulai dari oogonium yang mempunyai sel kromosom yang bersifat diploid. Jadi tumbuh pertamanya di situ. Kalau tahapannya sama yaitu meiosis, yaitu yang pertama dimulai dari oosit, dari oogonium itu membelah menjadi oosit primer ya, sifatnya diploid. Kemudian membelah lagi menjadi 2. Yang pertama jadi badan kutub utama pertama ya, dia bersifat haploid. Yang kedua oosit sekunder. Kemudian ya, dari badan kutub utama ya, dia akan membelah lagi ya menjadi 2 yang sifatnya masih haploid. Terus kemudian dari oosit primer juga akan membelah menjadi 2. Yang pertama ovum ya. Kemudian dari yang keempat anakan tadi ya, karena badan kutub pertama itu 2, yang oosit sekunder juga 2. Jadi yang ketiga ya, itu 3 badan kutub tadi masih bersifat haploid ya. Kemudian ovum juga bersifat haploid, tempat pembelahannya sama, tetap di sitoplasma. Nah, dalam membandingkan mitosis dan meiosis ya, yang pertama ya, orientasi kromosom selama metafase meiosis itu yang acak menghasilkan gamet yang beragam, ditambah proses fertilisasi yang acak, keduanya menghasilkan keturunan yang bervariasi. Kromosom homolog itu membawa gen-gen yang berbeda versinya. Crossing over yaitu pergantian segmen kromosom yang berhubungan antara 2 kromosom homolog. Yang terakhir, crossing over lebih lanjut meningkatkan variasi genetis. Untuk penjelasan tentang pembelahan sel udah dulu ya. Jadi langsung aja, nanti ada tugas ya. Kemudian langsung
Jadi coba dikerjakan ya. Kalian boleh bertanya pada Mbah Google, kalian bisa bertanya pada Bapak Ibu, kalian bisa bertanya sama teman. Jadi silahkan kalau di rumah ya, ibu tidak membatasi kamu harus belajar dengan siapa ya, bersama-sama malah bagus ya. Jadi sekian dulu, terima kasih, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.